لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Syarhil Waraqat Al-Juwaini rahimahullah fi Ushul Fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, kita lanjut insyaallah taala. Sampai mana kemarin itu? Berarti Baik. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى وقوله. Adapun ucapan muallif Al-Juwaini rahimahullah, idza ta'arada nutqan. Kalau ada dua nutq yang diinginkan dengannya apa? Dua dalil, terkhususnya Al-Qur'an dan sunnah. Kata beliau at-ta'arud lughatan. Ta'arud itu secara bahasa itu dari wazan tafa'ul, dari tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, min al-urd dari kata urd, arada bi dhammil ain, urd dengan didhamma ainnya, karena urd ini masdar dari arada ya'rud, wa huwa an-nahiyatu wal jihah, dan maknanya itu sendiri bermakna nahiyah, sisi, atau jihah, sama, ya kan? Ka'annal kalama, kalau begitu maknanya apa? Seakan-akan kalam yang muta'arid itu yaqifu ba'duhu fi urdi ba'din. Seakan-akan ada dua ucapan yang salah satunya yaqifu ala urdi ba'din. Sisi dari salah satu kalam ini itu ya'arud atau yaqif, berhenti pada sisi kalam yang lainnya. Maksudnya saling bersilangan. Karena al-urd itu tadi maknanya saling bersilangan. Paham ini? Sisi dari kalam yang pertama menyilang, pergi ke sisi kalam yang kedua. Begitu pula sisi kalam yang kedua menyilang juga, pergi ke sisi kalam yang ke satu atau yang pertama. Begitu maksudnya. Ainahiyatuhu wajihatuh, itu maksudnya. Fayamna'uhu minan nufudhi ila haitsu wajhi. Maka karena dia saling menyilang, ya, dia menghalangi yang satunya dari kesempurnaan maknanya. Fahuwa idnun bimakna at-taqabul wat-tama, fahuwa idzan bimakna taqabul wa tamanu. Kalau begitu kesimpulannya, makna dari ta'arud ini at-taqabul wa tamanu. At-taib. Taqabul dari kata muqabil, saling bertentangan, saling bertolak belakang, wa tamanu sama. Taib. Kemudian wastilahan, adapun secara istilah siapa ini? Ulama usul. Taqabulud dalilaini bihaitsu yukhalifu ahaduhumal akhara. Bertentangannya dua dalil, bertolak belakangnya kedua dalil, dari sisi salah satu dari keduanya menyelisihi dalil yang lainnya. Paham ini? Ya, dan juga didefinisikan oleh ulama yang lainnya, taqabul al-amrain ala wajhin yamna'u kullu wahidin minhuma muqtada sahibahu. Taqabul al-amrain, bertentangannya dua perkara, ala wajhin, di atas suatu keadaan yang dimana yamna'u kullu wahidin minhuma, setiap dari salah satu dari keduanya itu yamna, menghalangi dari muqtada sahibihi, dari keharusan saudaranya atau temannya, atau perkara yang kedua itu tadi. Dan ini definisi disebutkan oleh Al-Isnawi rahimahullah. Nah, kata beliau, taqabulul amrain, adanya dua perkara yang saling bertentangan. Ya, seperti ini modelnya. Adanya dua perkara yang saling bertentangan. Pahamin? Yang dimana salah satu dari kedua ini, atau masing-masing dari kedua ini,
itu saling menghalangi dari keharusan temannya. Paham ini? Dua dalil. Ada ayat, atau ada hadits yang lainnya. Dua hadits. Yang makna hadits pertama ini menghalangi dari makna hadits yang kedua. Ini namanya ta'arud. Makanya tidak bisa dipakai dalil yang pertama. Kenapa? Karena ada dalil yang lain yang berselisih dengan makna yang pertama tadi. Pahamin? Anggaplah hadits yang pertama mengatakan boleh. Hadits yang kedua mengatakan tidak boleh. Bisa tidak diamalkan ini hadits yang mengatakan boleh? La, ta'arud. Karena ada dalil lain yang menghalangi dari makna yang pertama ini. Yang mengatakan tidak boleh. Contoh nanti yang akan datang. Hadits Nabi SAW, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Perintah untuk berwudu setelah memegang kemaluan. Ini hadits yang pertama. Hadits ini tidak bisa diamalkan secara mutlak. Kenapa? Karena ada hadits yang lainnya yang datang yang menjelaskan makna yang bertolak belakang dengan makna hadits yang pertama. Apa itu? Tatkala Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, "Atawadda," lafadznya? Saya lupa lafadznya. Kata sahabat ini, "Apakah saya harus berwudu setelah saya memegang kemaluanku?" Kata Nabi SAW, "La, fa innahu bid'atun minka." Kau tidak perlu berwudu, karena ketahuilah bahwa kemaluanmu itu, azanillahu wa iyyakum, adalah bid'atun minka, sebahagian dari dirimu. Maksudnya apa? Sebagaimana kalau engkau memegang tanganmu, kakimu, kepalamu, wajahmu, dari bagian tubuhmu, itu tidak membatalkan wudu, maka begitu pula memegang kemaluan juga tidak membatalkan wudu. Ini ta'arud atau tidak? Ta'arud. Satu memerintahkan berwudu, satu bilang tidak. Bisa tidak diamalkan salah satunya? Tidak bisa. Ini kan? Ini namanya ta'arud. Adanya dua perkara yang salah satu atau setiap salah satu dari keduanya saling menghalangi temannya. Hadits yang mengatakan wajib berwudu menghalangi amalan tidak wajibnya berwudu. Hadits yang mengatakan tidak wajibnya berwudu menghalangi diamalkannya hadits yang memerintahkan wudu. Paham ini makna ta'arud? Ini maknanya ta'arud. Baik. Kemudian kata beliau, "Wadzalika ka'ayyakuna ahadud dalilaini yufidul jawaz." Lihat. "Wal akharu yadullu 'alal mana'." Contohnya yang simple. Kata beliau, seperti adanya dua dalil yang salah satu dari keduanya memberikan faedah akan bolehnya sesuatu, dan dalil yang lainnya menunjukkan akan tidak bolehnya. Satu bilang halal, satu bilang haram. Satu bilang wajib, satu bilang bagaimana caranya? Ta'arud. Maka kata beliau, "Fakullun minhuma muqabilun lil akhar." Ini kesimpulannya. Maka setiap dari keduanya atau setiap salah satu dari keduanya itu menghalangi, bertolak belakang dengan yang lainnya. Wa mukhalifun lahu, dan juga berselisih atau bertentangan dengannya. Qauluhu, adapun ucapan muallif, "Fala yakhlu ai al-amru wa sya'nu min arba'i halatin." Perkara ini kesimpulannya itu dibagi menjadi 4. Al-ula, yang pertama, ayakuna bainad dalilaini amain. Kedua dalil yang saling bertentangan sama-sama umum. Wa tsaniya, yang kedua, ayakuna baina dalilaini khassaini. Kedua dalil yang saling bertentangan itu dua-duanya khusus. Wa tsalitsah ayakuna baina dalilaini ahaduhuma 'ammun wal akharu khassun. Wal akharu khassun. Wal akharu khassun. Yang kedua atau yang ketiga, antara dua dalil yang saling bertentangan, salah satunya umum dan salah satunya khusus. Warabi, dan yang terakhir yang keempat, ayyakuna baina dalilaini kullu wahidin minhuma 'ammun min wajhin wa khasun min wajhin akhar. Ada dua dalil yang saling bertentangan dan setiap dari kedua dalil itu masing-masing memiliki wajah umum dan wajah khusus. Kama qala hafidhahullah ta'ala, wal murad bi qawlil musannifi idza ta'arada nutqan ay dalilani dhanniyan minal kitabi was sunnah. Dan maksud dari ucapan musannif, kalau ada dua dalil atau dua ucapan yang saling bertentangan, yang diinginkan dengannya dua dalil yang dhanni,
dari kitab dan sunnah. Wala ta'arada baina qat'iyyain. Kenapa dikatakan dalil dhanni? Karena tidak akan ada ta'arud di antara dua dalil yang qat'i. Lianna kulla qat'iyyin yufidul ilmi wal amal. Karena setiap dalil yang qat'i pasti menunjukkan akan ilmu dan amal. Fa idza ta'arada tanaqada, maka kalau masing-masing dari keduanya saling bertentangan, maksudnya di antara qat'i dengan qat'i, maka kalau begitu terjadi tanaqud. Paham gini? Wasyari'atu la tatanaqadha, dan syariat ini tidak pernah tatanaqud, bertolak belakang, illa kecuali idza kana ahaduhuma nasikhan lil akhar, kecuali pasti kalau terjadi tanaqud memang dalam syariat ini, itu pasti salah satu dari dua dalil yang tanaqud itu menghapus yang lainnya, au mukhassisan lahu, atau dia mengkhususkannya. Wala ta'arada baina qat'iyyin wa dhanniyin, begitu pula pada dalil qat'i dan dhanni tidak akan pernah terjadi ta'arud illa in kana mukhassisan lahu, kecuali kalau misalkan antara atau salah satu antara keduanya mengkhususkan yang lainnya. Intinya tidak akan pernah ada dalil yang qat'i dari Al-Qur'an dan sunnah yang ta'arud. Kembali lagi, kalau ada orang bertanya, kenapa paling terjadi ta'arud? Ya kan? Itu karena apa tadi? Karena pandangan si mujtahid, mungkin karena kurang ilmunya, tidak belajar, atau mungkin dia belajar tapi salah paham, atau mungkin dia belajar dia paham tapi kurang tadabbur. Nah, fa idza urifa annahu la yaqa'u ta'arudun baina qat'iyyin wala baina qat'iyyin wa dhanniyyin, lam yabqa illa dhanniyan ala anna ba'd al-bahithin al-mu'asirin yara anna qasr at-ta'arudi 'ala al-adillati adh-dhanniyati tuhakkam, li'anna at-ta'arud innama yahduthu fi dhahiri aw fi adh-dhahiri faqat kama taqaddama, fayumkinu an yakuna bayna al-adillati al-qat'iyyah aw bayna al-qat'iyyati wad-dhanniyyah, wa la'alla ar-ra'ya aw ar-ra'yu al-awwal mabniyun ala anna taqdim al-qati'i ala dhanni la yusamma tarjiha. Kata beliau hafizahullah, dan apabila telah diketahui bahwasanya tidak akan pernah terjadi ta'arud antara dua dalil yang qat'i dan tidak pula antara qat'i dan dhanni, maka tidak tersisa kecuali di antara dua yang dhanni. Ala anna ba'dal bahithin, bersamaan dengan itu sebagian orang para pembahas, yakni para ulama al-mu'asirin di zaman kita, al-bahithin ya al-mujtahidin, mereka menganggap bahwa membatasi ta'arud pada dalil-dalil dhanni saja ini tuhakkam, ya kan, ini adalah menghukumi sesuatu, karena at-ta'arudha innama yahduthu fi adh-dhahiri faqat, karena namanya ta'arud ya tiada lain dia terjadi pada zahir saja sebagaimana yang telah berlalu. Maksudnya ya zahirnya kelihatannya ta'arud tapi hakikatnya tidak. Fayumkinu ayyakuna bainal adillatil qat'iyyah, maka kalau begitu ya bisa-bisa saja kita mengatakan ta'arud itu terjadi juga pada dalil-dalil qat'iyyah, karena ta'arud itu ya pada zahirnya memang ta'arud tapi hakikatnya tidak. Au bainal qat'iyyati wad dhanniyah, begitu pula antara dalil qat'i dan dhanni boleh saja terjadi ta'arud. Wala alla ar-ra'y al-awwal mabniyun ala anna taqdim al-qati' ala ad-dhanni la yusamma tarjiha. Terus kenapa kalau begitu mereka mengatakan, atau pendapat yang pertama mengatakan akan tidak adanya apalagi tadi namanya ta'arud pada dalil-dalil qat'i? Ya, kata beliau, ya boleh jadi pendapat ini dibangun, ya kan, di atas pendapat yang mengatakan mengedepankan dalil qat'i dan dhanni tidak dinamakan tarjih. Paham ini? Karena ada ulama yang berpendapat akan bolehnya ya mengedepankan atau terjadi ta'arud antara dalil qat'i dengan qat'i dan qat'i dengan dhanni, itu bagi mereka yang berpendapat akan adanya tarjih. Kata mereka tidak masalah kalau terjadi ta'arud antara dalil qat'i dengan qat'i dan qat'i dengan dhanni.
karena boleh jadi di antara keduanya ada yang lebih rajih. Paham ini? Adapun yang tidak mengatakan akan adanya tarjih, ya jelas mereka pasti akan mengatakan tidak akan mungkin ada ta'arud pada dalil qat'i. Kenapa? Karena dia tidak bisa dapat jalan keluarnya. Tarjih itu tadi. Paham ini? Tapi orang yang bisa dapat jalan keluarnya jelas. Kenapa kita menghalangi adanya apa istilahnya? Adanya ta'arud dalam dalil qat'i, ya kan? Padahal ya namanya ta'arud itu kan memang betul tidak ada secara hakikat. Nah, kalau terjadi secara zahir, ya maka tinggal kita tarjih salah satu di antara keduanya. Paham ini? Baik. Kemudian kata beliau, waqad sarraha ba'dul usuliyyin bi anna kauna ahadid dalilaini qat'iyyan min jumlatil murajjihat, dan juga sebagian ulama usul telah menjelaskan bahwa salah satu atau apabila ada dua dalil yang saling bertentangan, kemudian salah satu dalil itu adalah dalil yang qat'i, maka dalil qat'i ini itu termasuk dari jumlah murajjihat, dalil-dalil yang bisa mentarjih suatu dalil. Wa hadza ra'yun wajih, dan ini adalah pendapat yang Masya Allah, pendapat yang bagus. Lintibaqi ta'rifit tarjih alaihi, karena terpraktekkannya atau terrealisasikannya definisi tarjih di dalam pendapat ini. Beda dengan muallif, karena muallif yang zahir dari kalam beliau hanya menyebutkan apa? Dua jalur saja dalam jalan keluar atau terhadap jalan keluar dari ta'arud. Yang pertama apa? Jamak. Yang kedua nasakh. Kalau tidak bisa dinasakh, apa jalan keluarnya? Tawakuf, kata beliau. Padahal ada jalan yang ketiga. Apa itu? At-tarjih. Nah, kemudian ammal halatul ula, adapun keadaan yang pertama, wahya ayyakuna ta'arudu baina ammaini, yaitu terjadinya pertentangan, bertolak belakangnya antara dua dalil yang sama-sama umum. Falil khuruji minat ta'arudi turukun, maka untuk atau jalan keluar dari ta'arud untuk model yang pertama ini ada beberapa jalan. Al-awwal, jalan yang pertama, ayyumkin al-jam'u bainad dalilaini al-muta'aridaini fayujma'u bainahuma bihaitsu yuhmalu kullun minhuma ala halin la yunaqidul akhara. Yaitu yang pertama, kalau mungkin dijamak antara dua dalil yang saling bertentangan, maka wajib dijamak antara keduanya, digabungkan. Nah, maksudnya digabungkan bukan diamalkan masing-masing dari keduanya. Paham ini? Seperti tadi misalkan wajibnya apa? Berwudu, kan? Wajibnya berwudu dengan tidak wajibnya berwudu. Bukan berarti kita amalkan masing-masing keduanya ini. Oh, kalau begitu kadang-kadang kita wudu, kadang-kadang tidak. Lah, maksudnya dicarikan jalan keluar supaya makna dari dua hadis ini bisa dijalankan sama-sama. Akhirnya kata para ulama apa? Ada yang mengatakan, walaupun berselisih para ulama, ada yang mengatakan bahwa hadis ini masuk ke dalam bab tarjih, ya kan? Ada yang mengatakan bahwa hadis ini masuk dalam bab jamak. Nah, yang mengatakan masuk dalam bab jamak, dia katakan kalau begitu jalan keluarnya kita amalkan dua-duanya dan kita katakan sunnah berwudu setelah memegang kemaluan. Mencakup tidak wajibnya dari hadis yang kedua, dan mencakup juga perintah dari hadis yang pertama. Paham ini? Bisa jalan dua-duanya. Paham itu maksudnya jamak. Begitu maksudnya jamak. Bukan dibilang kita ambil semuanya, amalkan kadang-kadang ini, kadang-kadang ini. Lah. Paham ini? Apalagi untuk sama-sama diamalkan keduanya. Bagaimana caranya? Saya mau amalkan dua-duanya. Bagaimana caranya? Berurus sekaligus tidak. Nah, kan tidak mungkin. Jadi itu maksud dari jamak. Wal jam'u aula minat tarjih bittifaqi ahli usul. Ini garis bawahi. Dan perlu diketahui bahwa menjamak antara dua dalil itu lebih utama daripada mentarjihnya, menguatkan salah satu dari keduanya dan melemahkan yang lainnya. Bittifaqi ahli usul. Paham ini? Yang jelas ya memang dua-duanya sama-sama bisa dipakai untuk berdalil. Ya beda lagi istilahnya kalau ada dua hadits yang bertentangan, satunya misalkan sahih, satunya dhaif, apalagi satunya sahih, satunya maudhu. Apakah bisa dijamak? Untuk apa dijamak? Yang satunya sudah dhaif, apalagi maudhu.
Paham ini? Ini maksudnya kalau dua-duanya bisa dipakai untuk berdalil, maka dijamak dulu. Kalau tidak bisa memang baru ditarjih. Itu maksudnya dikatakan bahwa al-jama' aula. Kan? Itu maksudnya al-jama' aula. Hanya saja perlu digarisbawahi pada ucapan beliau bittifaqi ahli usul, kata para ulama fihi nadhar. Ini perlu diteliti lagi. Yang diteliti apa? Bukan kaidahnya, tapi ucapan beliau bittifaqil ulama. Ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena sebagian orang-orang Hanafiyah berpendapat akan lebih utamanya tarjih daripada jamak. Amin. Paham tidak? Berarti yang dikomentari yang mana? Ucapan beliau bittifaqi ahli usul. Kan beliau bilang ittifaq. Nah, sedangkan ittifaq itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, dikatakan itu ijma' atau ittifaq itu kalau tidak ada seorang pun yang menyelisih ucapan kalian. Itu baru namanya ijma' dan ittifaq. Nah, sedangkan ini orang-orang Hanafiyah, bayangkan. Bukan Imam Abu Hanifah saja, tapi Hanafiyah, ulama yang bermadhab Hanafi. Mereka berpendapat akan dikedepankannya dan lebih utamanya tarjih daripada al-jama'. Paham ini? Baik. Maka bagi mereka, kalau ada dalil yang bertentangan, di apa dulu? Ditarjih dulu. Baru setelah tarjih, baru dijama'. Baik. Lianna fihi, adapun orang-orang yang mengatakan bahwa al-jama' aula minat tarjih, kata beliau lianna fihi al-amal bikilad dalilain, karena pada jama' antara dua dalil terdapat amalan terhadap dua dalil tersebut, dan sudah menjadi kaidah dalam syariat i'malud dalilain aula min ihmali ahadihima. Itu kaidah dalam syariat, masuk dalam qawaidul fiqhiyah. Kata para ulama, i'mal ad-dalilain, i'mal ad-dalilain. Saya kira spidol ini tadi. Saya bilang apa besar sekali. Ini kaidahnya. I'mal ad-dalilain. Ad-dalilain aula min ihmali ahadihima. Muqabilah. Tulis dulu tu. Amal ad-dalilain coba tulis. Itu artinya i'malud dalilain, mengamalkan dua dalil itu aula, lebih utama min ihmal ahadihima, daripada harus membuang atau apa ihmal ya? Tidak memakai. Ada yang bagus meninggalkan mungkin ya. Apa ihmal? Abdullah. Ya itulah. Antum terjemahkan sendiri. Mengabaikan bisa. Nih, jangan bilang PHP. Jadi mengamalkan dua dalil itu lebih bagus daripada mengabaikan salah satu dari keduanya. Nah. Wa mithaluh, contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza dzubigha al-ihabu faqad tahur. Kalau kulit hewan
maksudnya dari hewan yang diharamkan itu dzubigha, telah disamak, faqad tahur, maka sungguh kulit itu telah suci. Wa fi lafadz, dan di suatu lafadz, ayyama ihabun dzubigha faqad tahur, kulit dari hewan apapun yang telah didzubigha, disamak, maka sungguh dia telah suci. Ini hadits yang pertama dengan dua riwayatnya, menunjukkan akan sucinya kulit hewan yang telah disamak. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadits yang lainnya, la tantafi'u minal maitati bi'ihabin wala asab. Jangan sekali-kali kalian mengambil manfaat dari bangkai, tidak dengan kulitnya dan tidak pula dengan tulangnya. Wa huwa haditsu Abdullah bin Uqaim, dan ini hadits Abdullah bin Uqaim. Fahada mu'aridun fi dhahir lil awal. Kalau kita lihat dalil yang kedua, ini menyelisihi dalil yang pertama. Dalil yang pertama dia bilang, Nabi alaihi salatu wasallam, setiap kulit dari hewan apapun yang jelas dia sudah disamak, maka halal, tahur, suci, boleh diambil manfaat darinya. Hadits yang kedua kata Nabi, jangan sekali-kali kalian mengambil manfaat dari bangkai hewan, tidak dengan kulitnya, tidak pula dengan tulangnya, dan datang dengan umum, bi'ihab nakirah fi siyaq an-nahi, ifidul umum. Bagaimana maksudnya ini? Fajam'u bainahuma bi anna al-ihab ismun lima lam yudhbaq. Paham ini? Maka cara menjamaknya antara keduanya, kita katakan bahwa ihab itu nama untuk kulit yang belum diyudhbaq, belum disamak. Ini untuk hadits yang kedua. Wa ba'da dzabghi yuqalu lahu shannun wa qirbah. Adapun setelah dia disamak, maka kulit dari hewan yang tadi dinamakan ihab berubah menjadi apa? Shannun wa qirbah. Fayakunun nahyu 'alal intifa'i bil ihabi ma lam yudbak. Maka kalau begitu, larangan untuk mengambil manfaat dari kulit, itu kulit yang belum disamak. Fa idza dubigha lam yusam aw lam yusamma ihaban fala yadkhul tahta nahi. Adapun kalau dia belum dizabak, belum disamak, maka dia tidak dinamakan fa idza dubigha. Adapun kalau dia telah disamak, maka tidak dinamakan lagi ihab, fala yadkhulu tahtan nahi, maka tidak masuk lagi dalam larangan. Wa hadza jam'un hasan, dan ini adalah jamak yang bagus. Wa fil mas'alati aqwalun ukhra, dan dalam masalah ini khususnya ada pendapat yang lainnya. Paham maksudnya ini? Makanya kenapa untuk dalil yang pertama tadi yang membolehkan, memang dia pakai lafaz ihab, tapi lihat setelahnya, idza dzubigha. Berarti ihab kalau dia sudah didzubigo, apa namanya? Shannun wa qirbah. Masuk tidak dalam larangan yang kedua? Tidak. Paham ini? Paham tidak? Atau boleh kita katakan keumuman dari dalil yang kedua, ihab ini dikhususkan dengan yang pertama, karena kata Nabi yang kedua ini, jangan sama sekali kalian mengambil manfaat dari bangkai, tidak dengan kulitnya dan tidak pula dengan tulangnya. Dikecualikan dengan hadits yang pertama, kecuali kalau misalkan kulit itu telah disamak, maka boleh untuk diambil manfaat darinya. Tsumma qala hafizahullah ta'ala wasani ayakuna ahaduhuma nasikhan lil akhar. Ini jalan yang kedua, kalau ada dua dalil yang sama-sama umum yang saling bertentangan, maka salah satu dari keduanya itu boleh menghapus yang lainnya. Wa hadza idza ulimat tarikh, kalau dengan syarat diketahui tarikh, bi an ulimas sabiq walla minhuma,
yaitu dengan diketahui yang mana dalil yang lebih pertama dari yang keduanya, fayakunul mutaakhiru nasikhan lahu, maka yang terakhir itu menghapusnya, fayu'malu wa yu'malu bihi dunal mutaqaddim, dan dia yang diamalkan bukan dalil yang sebelumnya yang dihapus. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang puasa Ramadan di awal kali disyariatkannya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa in tasumu khairan lakum, yang barang siapa yang berbuat tatawwu, berbuat kebaikan, yaitu dengan memberi makan, karena ada ayat sebelumnya ini, ya kan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa di waktu itu, maka boleh baginya untuk membayar fidyah saja, tidak usah puasa, memberi makan orang miskin. Lanjutannya ini, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, maka barang siapa yang membuat kebaikan seperti itu tadi, memberi makan orang miskin, maka dia dapat kebaikannya. Pilihan yang kedua, wa antasumu khairul lakum, adapun boleh bagi mereka juga untuk berpuasa, dan itu yang lebih afdal baginya. Ini dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan terhadap hamba-hambanya untuk berpuasa Ramadan atau untuk memberikan makan. Jadi orang dulu itu kalau dia lapar, dia batalkan puasanya, dia kasih makan saja orang. Boleh dulu. Kemudian kata beliau, fahadil ayah tufidu takhyira atau takhyira baina siyami wal it'ami wa tarajjuha as-siyam. Ayat ini menunjukkan akan pilihan antara berpuasa dan memberi makan bersamaan dengan berpuasa, itu tarajjuh, lebih rajih, maksudnya lebih afdal. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, yaitu hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Pakai lamul amr, wal aslu fil amri yufid al-wujub, asal dari perintah menunjukkan akan wajibnya. Bertentangan tidak? Bertentangan. Yufidu ta'yin as-siyam adaan fi haqqi ghairil maridi wal musafir wa qada'an fi haqqihima. Ayat yang kedua ini menunjukkan akan wajibnya berpuasa adaan di waktunya, fi haqqi ghairil maridi wal musafir, untuk orang-orang selain yang sakit dan orang musafir. Adapun untuk musafir dan orang sakit, qada'an, boleh dia untuk wajib untuknya menggantinya. Lihat saking wajibnya ini puasa. Bukan hanya wajib saja, bahkan orang yang sakit dan sedang safar yang tidak mampu untuk berpuasa tetap wajib dia puasa, tapi di waktu yang lain. Bertentangan tidak dengan ayat yang pertama? Jelas. Yang pertama disuruh pilih, yang kedua wajib. Bahkan kalau ditinggalkan wajib diganti. Bertentangan kalau begitu. Kemudian kata beliau, wahya mutaakhiratun anil ula, hanya saja dalil yang kedua, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, yang mengandung akan wajibnya berpuasa, ini lebih terakhir datangnya daripada dalil yang pertama yang menunjukkan akan bolehnya puasa, bolehnya memberi makan. Fatakunu ay al-tsaniyah awil mutaakhirah, maka dalil yang datang terakhir ini, yaitu firman Allah SWT, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, nasikhatan laha aidil ula, menghapus dalil yang pertama, yaitu firman Allah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, al-ayah. Apa dalilnya? Bidalili qauli Salamah bin al-Aqwa. Ada dalil yang lain ternyata, qarina yang menunjukkan akan hal itu, yaitu ucapan salah seorang sahabat, Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, kana man arada ay yuftira wa yaftadiya hatta nazalatil ayah allati ba'daha fanasakhatha. Dahulu, kata Salamah ibn al-Aqwa, tatkala firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, akan bolehnya berpuasa dan memberi makan. Tatkala ayat ini turun, kata Salamah ibn al-Aqwa, kana man arada ay yuftira wa yaftadiya, dahulu barang siapa yang ingin untuk berbuka puasa, maka dia berbuka, dan barang siapa yang ingin untuk berpuasa, maka dia berpuasa, sampai akhirnya turun ayat yang setelahnya. Apa itu? Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, fanasakhatha. Nasakhat fa'ilnya mana? Hiya, dhamir mustatir taklidnya hiya. Kembali ke mana?
al-ayatul lati ba'daha. Ini dia. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Kembali ke mana? Ayat yang sebelumnya itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. As-salis, yang ketiga. Allah. Labas. Besok kita bisa selesaikan bab ta'aruf insyaallah taala. Akan depan kita masuk dalam ijma'. Yang ketiga kata beliau, fa illam yu'lam at-tarikhu yatawaqqafu fihima ila ay yadhhara murajjihun. Bentuk yang ketiga atau jalan keluar yang ketiga apabila terjadi ta'arud antara dua dalil yang sama-sama umum. Kata beliau, kalau tidak ditahu tarikhnya, sebagaimana jalan yang kedua tadi tidak bisa dinasakh, maka kata beliau yutawaqqafu fihima, kita tawakuf pada keduanya, tidak mengamalkan sedikit pun salah satu dari keduanya. Ila, sampai kapan? Ayyadhara murajjih, sampai ada dalil yang bisa menguatkan salah satu dari keduanya yang nampak. Li ahadihima terhadap li ahadihima alal akhar, terhadap yang lainnya, fayu'malu bihi, maka dia diamalkan. Paham ini? Kalau ada dalil yang menguatkan antara dua dalil yang saling bertentangan yang kedua-duanya umum, baru kita bisa amalkan yang dikuatkan itu. Selama tidak ada, maka tidak boleh diamalkan. Tawakuf. Wa hadha huwa at-tariqus tsalits, dan ini adalah jalan keluar yang ketiga. Kata beliau, wa huwa at-tarjih, yaitu tarjih. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama. Ini pendapat sebahagian ulama. Baik, menunjukkan bahwa terdapat perselisihan di dalamnya. Wa huwa la yakunu illa bidalilin, hanya saja perlu diperhatikan namanya tarjih. Tidak bisa terjadi kecuali dengan dalil. Lianna tarjiha bila murajjihin batilun, karena tarjih tanpa dalil itu tarjih yang batil. Wa tarjihu huwa taqwiyatu ahadit tarafaini al-muta'aridaini bidalil. Dan tarjih itu sendiri yaitu menguatkan salah satu dari dua sisi, maksudnya dua dalil yang saling bertentangan dengan dalil yang lainnya. Paham ini? Dan ini ta'rif disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid ke-13 halaman 121. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid ke-13 halaman 121. Walit tarjihi turuqun katsirah. Adapun untuk tarjih itu sendiri ada banyak juga jalannya. Ba'duha yurajji aw yarji'u ilal matni, dan sebagian dari turuk tersebut, jalur tersebut itu kembali kepada matan yang telah disebutkan. Wa ba'duha yarji'u ila sanad, dan maksudnya sebagian dari turuk tarjih itu kembali kepada matan, maksudnya matnad dalil, matan dari suatu dalil, dan sebagiannya kembali kepada sanadnya. Wahya madhkuratun fil mutawwalat, dan pembahasan tentang ini disebutkan dalam mutawwalat, kitab-kitab yang tinggi. Taib. Hanya saja para ulama memberikan dhabit. Kata para ulama, mataqtarana bi ahadid dalilain ma yuqawwihi wa yughallibu janibahu wa hasala lidzalika al-iqtiran ziyadatu dhannin afada dzalika tarjih. Yang pertama kata beliau, kalau ada pada salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan, ada dalil yang lain yang menguatkannya. Paham ini? Atau menguatkan makna dari dalil tersebut. Bersamaan dengan itu, dengan adanya dalil yang menguatkan dalil satu ini, itu menambah keyakinan dari mujtahid. Maka ketahuilah dalil itu adalah murajjih. Itu dhabitnya. Kapan ada dua dalil yang bertentangan, atau ada satu dalil yang datang menguatkan salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan. Paham ini? Lafaz dan maknanya. Dan juga
dengan datangnya dalil ini memberikan tambahan keyakinan bagi seorang mujtahid. Ketahuilah itu murajjih. Ini kata para ulama. Kemudian kata beliau, wa mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka jangan sekali-kali dia salat sampai dia berwudu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dan Al-Imam Tirmidzi sendiri mengatakan hadisnya sahih. Wa hadza marwiyun an Busrah binti Safwan wa Abi Hurairah wa Jabir radhiyallahu taala anhum wa ghairuhum. Bersamaan dengan itu hadis ini juga diriwayatkan oleh Busrah binti Safwan wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah dan Jabir dan selain daripada mereka radhiyallahu taala anhum. Wa haditsu Qaisin ibn Talq an abihi radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil rajuli yamassu dzakarahu a'alaihi wudu. Dan hadis yang lainnya, hadits Qais bin Talq dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya tentang keadaan seorang lelaki yang memegang kemaluannya, alaihi alwudu, apakah wajib baginya untuk berwudu? Qala ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak wajib baginya berwudu, innama huwa bid'atum minka, atau tidak wajib bagimu berwudu karena sesungguhnya huwa, yakni dzakarah, kemaluannya atau kemaluanmu itu bid'atun minka, sebahagian dari tubuhmu. Maksudnya sebagaimana kita memegang bagian tubuh yang lainnya dan tidak membatalkan wudu, begitu pula dzakar. Azanillahu wa iyyakum. Ta'arud tidak? Ta'arud. Fahadani haditsani muta'aridani fi dhahir. Maka kedua hadits ini secara zahirnya, kalau yang nampak itu muta'arid, saling bertentangan. Al-awwal yujibul wudu min masjid dzakar wa tsani la yujibuh. Dari sisi mana pertentangannya, pertolak belakangannya? Karena yang pertama menunjukkan akan wajibnya wudu setelah memegang kemaluan, dan yang kedua mewajibkan atau menunjukkan akan tidak wajibnya. Fayurajjih atau yurajjah al-awwalu ala tsani, maka yang pertama dikuatkan di atas yang kedua, lima ya'ti, dengan beberapa alasan. Yang pertama, annal amala bihi ahwat, karena beramal dengan hadits yang pertama lebih berhati-hati. Wa li'annahu aktsaru turuqan wa musahhihi aktsar, karena jalan atau jalur dari hadits ini juga lebih banyak dan hadits-hadits yang menguatkannya juga lebih banyak. Dan yang ketiga, li'annahu naqilun anil bara'atil asliyah, karena ini hadits ini membawa makna dari bara'atul asliyah, wa hiya adamu ijabil wudu, yaitu hukum akan tidak wajibnya wudu, karena itu asal seseorang memegang kemaluan wajib tidak wudu? Tidak, sampai ada perintah. Datanglah perintah yang membawa makna dari bara'atul asliyah menjadi wajib. Wan naqilu yuqaddamu alal mubaqi, dan ini kaidah garis bawahi. Dan makna atau lafaz yang membawa suatu makna dari asal itu lebih kedepankan daripada lafaz yang menetapkan suatu makna di atas asalnya. Lianna ma'an naqili ziyadatu ilmin, alasannya karena makna atau lafaz yang membawa suatu makna dari asal keluar daripada asalnya, ini terdapat tambahan ilmu, haitsu afada hukman syar'iyyan laisa mawjudan indal mubqi alal asl, karena pada lafaz ini terdapat hukum syar'i yang tidak terdapat pada lafaz yang menetapkan suatu makna di atas asalnya, yaitu bara'ah al-asliyah. Wa hadza indal jumhur, adapun pendapat ini pendapat jumhur ulama, wa tarjihu wa ahadul aqwali fil mas'alah. Bersamaan dengan itu, tarjih di antara dua hadits ini salah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada dalam masalah ini. Wa minal ulama'i man qala bin nasakh, dan di antara ulama ada juga yang berpendapat bahwa salah satu menghapus yang lainnya. Wa minhum man qala bil jama', ini yang kita kuatkan tadi. Dan di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa keduanya dijama', mengatakan bahwa apa? Sunnah dijamak antara keduanya. Dan di antara yang menjamaknya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullahu jami'an, mereka berpendapat akan disunnahkannya wudu. Dan ada pendapat yang lainnya disebutkan oleh para ulama, yaitu yang berpendapat akan wajibnya wudu, tapi
Bishtirati syahwah. Kalau adanya syahwat dalam memegang kemaluan. Kalau tidak ada, tidak wajib berwudu. Paham ini? Naam. Naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa yu'tina al-afiyata wassalama. Allahumma.